Halo, anak-anak yang terkasih, selamat datang di kelas Mr. Satria. Our today's lesson is about ini ya, passive voice in report text. Di dalam passive voice, tentunya ada yang sudah tahu belum apa itu passive voice? Ya, betul. Passive voice adalah kalimat pasif ya. In report text. Nah, jadi kita akan pada chapter kali ini kita akan belajar tentang passive voice di dalam report text. Nah, so, tentu kalian akan bertanya, Sir, what is the meaning of passive voice and report text? Of course, I will explain. Nah, this is the explanation. Dalam bahasa Inggris terdapat active voice dan passive voice. Nah, bahasa Indonesia pun memiliki kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Kalian sudah tahu kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, but we will not focus on this active voice, but we will focus on this passive voice. Ya, passive voice merujuk pada kalimat yang berbentuk pasif, di mana subjek dan objek bertukar posisi dalam kalimat. Nah, sudah di gambarannya seperti ya, subjek dan objek bertukar posisi. Nah, ini untuk report text-nya. Report text ialah jenis teks yang berfungsi untuk memberikan informasi atau pengetahuan mengenai suatu peristiwa atau situasi yang telah diinvestigasi dan melalui beberapa pertimbangan. Report text itu ada highlights-nya ini, informasi atau pengetahuan. Ya, kayak berita begitu. But once again, we will not focus on this report text. Kita hanya akan belajar tentang passive voice in this meeting ya. Dan pertemuan kali ini kita hanya akan belajar tentang passive voice. Next. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan-penjelasan tentang passive voice, kita akan belajar dulu tentang rumusnya atau the formula. The active voice, as you can see, we have subject plus V. V ini adalah verb ya. Nah, verbnya ini kata kerja yang sudah disesuaikan dengan tensesnya. Nah, setiap kata kerja kan pasti memiliki tensesnya masing-masing. Plus diikuti oleh objek. Contoh, I eat a pear. Ya. I eat a pear. Eat-nya ini sudah kelihatan. Dia adalah konteksnya simple apa? Oke, betul. Simple present. Karena dia verb one ya. Kalau contohnya ini simple present, otomatis kalau kita mengubahnya ke passive voice-nya ini tetap simple present. Nah, kita lihat di sini in passive voice we have subject plus to be, as you can see in this red sentence. To be ya, ini singkatnya, model singkatnya. To be plus past participle atau yang lebih kita kenal sebagai verb 3 plus object. Nah, objeknya ini adalah objek yang dilakukan oleh the agent or the doer. Nah, agentnya ini adalah pelaku dari tindakan ya guys. The agent. Kalau the doer ini kan berasal dari kata do ditambah menjadi pelaku yang melakukan. Contohnya nih, a pear is eaten by me. Ya, dari a pear, I ate a pear, jadi a pear is eaten by me. Nah, kita fokus pada the doer-nya. The doer-nya adalah me, terus kegiatannya adalah dimakan. Berarti yang pertama aku memakan buah pir, nah ini dibalik, buah pir dimakan olehku. Nah, kita sekarang akan fokus pada membandingkan antara active dan passive lebih detailnya. Oke, di dalam active ya, what subject does, apa yang dilakukan oleh subjek ya. I eat a pear. Ram killed raven. Ram membunuh raven. Untuk passive, raven was killed by ram. Raven dibunuh oleh ram. Nah, dibalik ramnya di sini menjadi subjek ya, di passive dia menjadi he becomes an object. Okay, how do we change from active to passive, sir? Okay, this is what we are going to do. Look at this statement.
Ram killed Raven. Ya, subject, verb, object. Nah, sebelum kita menjelaskan lagi, sudah tahu ya ini konteksnya dia simple apa guys? Simple apa? Simple past, ya betul. Simple past ya, karena dia ini killed pakai ed berarti dia verb to. Nah, untuk passivenya Raven was killed by Ram. Was killednya ini dia verb 3 ya. Sudah bukan verb 2 lagi, dia verb 3. Nah, was-nya ini yang menentukan bahwa dia adalah simple past. Seperti itu. Jadi kalau ini simple past, ya ini simple past. Tapi verbnya di sini dia menggunakan verb 3 atau past participle. Ya. Nah, yang menentukan bahwa dia adalah dalam konteksnya masih simple past, yaitu adalah ini fungsi dari si to be-nya ini sendiri ya. Fungsi dari si to be-nya ini sendiri masing-masing. Nanti kita akan belajar tentang to be lebih lanjutnya untuk berbagai macam bentuk tenses. Next ya. Nah, di sini kita we will see ya how subject and object change. Ya, subjeknya ini I becomes me, we becomes us, you becomes you, they becomes them. Ya, ini Ram yang tadi ya, si Ram killed Raven itu dibalik Raven was killed by Ram. Nah, tetap Ram. Book tetap book. Yang berubah hanya ini ya. I, we, you, they, he, she, sama me, us, you, them, him, her. Sampai sini dihafalin dulu ya guys, ini untuk subject dan object. Next, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang passive voice. So, in this section, there will be 3 functions why we should use passive voice. Tentu kalian akan bertanya-tanya, kenapa sih kita harus menggunakan passive voice? Nah, ini adalah alasannya. Yang pertama, the first one is subject atau pokok pembicaraan. Ya, the murderer, contohnya nih, the murderer has been arrested. Nah, the murderer ini adalah si pembunuh sudah ditahan. Wah, ini biasanya di headline koran ya, atau report text ya, yang akan kita pelajari in the next meeting. Nah, the murderer sudah ditahan. Kok nggak ada by bla bla bla? Kok nggak ada by me atau by the police? Nah, karena kita sudah tahu ya, pasti kita tidak membicarakan itu, kita hanya membicarakan tentang si the murderer-nya. Nah, gimana sih pembunuhnya? Itu pembunuhnya sudah ditangkap. Lalu ini the house was built in 1654. And the house was built in 1654. By who? Ya, kita tidak membicarakan itu ya. Ya tentu saja dibangun oleh mandor ya, sama tukang-tukangnya. The house-nya kita hanya fokus pada the house-nya saja. Nah, rumah ini dibangun pada tahun 1654. Lalu ini the road is being repaired. Ya, jalannya itu sudah diperbaiki loh. Oleh siapa? Kita tidak akan membicarakan itu ya, tentu saja oleh si PU ya, pekerja umum. Nah, ini kita hanya fokus pada the road-nya saja. Kalau ada yang tanya, gimana kabar jalan di rumahmu? Oh iya, kabar jalan di rumah saya sudah diperbaiki. Nah, kayak gitu. Kita menggunakan passive voice untuk fungsi yang pertama. The road is being repaired. Next, untuk yang kedua, kita fokus pada pelaku kegiatan. Nah, jika ingin membuat kalimat pada bahasa apapun itu, sebaiknya gunakanlah kalimat aktif ya. Tapi ya sebaliknya, jika Anda tidak tahu atau ragu-ragu siapa yang melakukan perbuatan, maka gunakanlah kalimat pasif. Nah, kalau kalian ragu-ragu siapa pelakunya, gunakanlah pasif aja guys. Contoh nih, when I came, the door was opened. Nah, ketika aku datang, pintunya terbuka loh. Nah, pintunya sudah dibuka loh. Kita hanya fokus pada, we will only focus on this action ya, the action. Terus ada nobody knows why he was killed. Kita ragu-ragu siapa
siapa sih yang membunuh dia gitu kan. He was killed by nobody knows gitu. You know, nah contohnya ini, you know my wife has so many enemies, but my wife was murdered so cruelly. Ya, kamu tahu loh, istriku punya banyak musuh, jadi dia dibunuh sangat kejam. Siapa yang membunuh? Ya tentunya salah satu dari inilah, you know lah, kan musuhnya banyak, ya gitu. So the third one, the last but not least, ya ini pelaku yang sudah dikenal. Nah, pada bagian ini kebalikannya dari fungsi-fungsi yang di atas tadi ya. Jika kita sudah yakin bahwa orangnya sudah tahu ya, maka boleh digunakan ini kalimat pasif ini. Nah, tujuan dari kalimat pasif ini adalah untuk penghematan kalimat. Nah ini fungsi yang terakhir ya, harus di highlight ini ya guys, untuk menghemat kalimat. Contohnya, the Indonesian independence was proclaimed on August 17, 1945. Ya. Indonesian independence berarti kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada on 17 Agustus 1945. Kalau kita nggak menggunakan kalimat pasif, itu pasti panjang guys. Misalnya nih, on August 17, 1945, Sukarno, as we know, our first president, proclaims our national Indonesian Independence Day. Ya, itu kan panjang. Tapi kalau ini dipersingkat. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidak menjadi pada 17 Agustus tahun 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, ada Soekarno-nya juga harus lebih lengkap gitu kalau misalnya kalau kita menggunakan aktif. Makanya dihemat aja kalimatnya, kita menggunakan passive. Contoh selanjutnya, Indonesia Raya was composed in 1945. Ya. If we don't use this passive voice, if we use active voice, kalau kita menggunakan active voice maka akan ya, misalnya siapa yang menciptakan Indonesia Raya. Nah, jadi kan kita perlu siapa yang menciptakan, terus apa namanya komposnya ini tahun berapa, belum lagi ada Indonesia Raya, ini lebih dihemat lagi ya. Digunakanlah Indonesia Raya was composed in 1945. Next. Nah, kok tadi ada was composed, has been arrested, terus will make apa? Nah, jadi macam-macam. Passive voice ya, kita passive voice ini masih sama dengan active voice. Dia memiliki tenses yang bermacam-macam. Ya, tapi kita hanya akan fokus pada ini aja. Simple present, present continuous, past simple, past continuous, past present perfect, past perfect, future simple, future we going to. Nah, ini. Misalnya dari I make a cake is made ya. Dari make menjadi is made. Ini kan verb 1. Ini juga verb 1, tapi dia karena dia pasif maka make-nya diganti menjadi verb 3 ya, made. Kuenya dibuat. Saya sedang membuat cake. A cake is being made. Cake-nya itu sedang saya buat, sedang dibuat ya. A cake is being made. Sabar loh. The cake is being made. I made a cake. A cake was made. Ini ada past simple-nya ya. Ya ini. Soalnya was making jadi was being made. Have made jadi has been made. Ya, seperti itu. Oke, untuk kali ini it's time to practice ya. Practice kali ini kita akan circle if sentence is written in a active or passive. Nah, ini di circle aja. Contohnya seperti ini. I ate an apple. Ini aktif atau pasif? Aktif. Jadi ya dilingkari aktifnya. Oke, ini untuk tugas kali ini tulis di